Yang kayak mau gue ceritain kali ini, kejadiannya itu sebenarnya belum lama, sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Ada sepasang suami istri, namanya Heru sama Lita. Umur mereka 30-an hampir 40 lah. Mereka punya satu anak cowok, masih SD, dan mereka tinggal di daerah Jakarta Selatan. Heru dan Lita ini keluarga yang keadaan ekonominya cukup menengah sedikit ke atas lah, dengan pendidikan agama yang bisa dibilang agak kurang sebenarnya. Nah, awalnya si Lita ini, istrinya, itu tuh ngeluh kalau perutnya sakit. Dan sakitnya tuh hilang timbul terus tiap hari. Ya makin lama makin parah. Sakit perutnya ini bukan kayak sakit perut biasa, karena Lita tuh ngerasain perutnya kayak ditusuk-tusuk jarum. Lita juga udah coba buat dibawa ke dokter manapun, tapi sekian banyak dokter ini bilang kalau nggak ada masalah apa-apa di perutnya Lita. Jadi kirimin santet gitu dong ya? Nah iya Mui, sampai akhirnya udah beberapa bulan berlalu, karena sakitnya nggak hilang-hilang dan nggak ada dokter yang bisa nyembuhin, Lita mulai frustasi. Nah salahnya Heru sama Lita ini malah mutusin buat pergi ke orang pintar. Ada satu kenalannya si Lita ini yang emang orang pintar, dan begitu mereka udah ketemu, si orang pintar ini bilang, saya nggak bisa sembuhin, tapi guru saya bisa. Akhirnya mereka pergi ke rumah gurunya ini, yang ternyata di Jakarta Selatan juga. Rumahnya si gurunya ini cukup gede, dan pas masuk, buat gue sih aneh ya Moinat, karena ruang tamunya tuh biasa aja, tapi begitu masuk ke ruang tengah, itu kayak ada panggung yang di tengah-tengahnya tuh ada altar. Tau altar gak sih lo? Nggak tahu. Altar tuh kayak meja persembahan gitu loh. Oh. Nah, di altar ini kanan kirinya tuh kayak ada tombak, ada keris, terus ada kepala kambing digantung, kayak yang udah diawatin gitu. Terus ada kain kafan, sama ada kursi besar di belakang altarnya. Kayak tempat buat ibadah ya? Iya betul banget. Nah, kursi besarnya tuh kayak di belakang si altar ini, kayak buat tahta orang penting gitu loh kelihatannya. Iya, gue kebayang. Nah, di situ ketemulah Heru dan Lita sama gurunya si orang pinter ini. Sebut aja nama gurunya itu Pak Jarwo. Setelah kenalan, Lita ngasih tahu keluhannya dia apa. Pak Jarwo megang perutnya Lita sambil baca-bacain doa gitu. Habis itu Pak Jarwo ini bilang, kalau besok perut kamu gak sakit, kamu datang lagi ya ke sini. Bener aja, besokannya, untuk pertama kali dalam beberapa bulan terakhir, perutnya Lita ini gak sakit sama sekali. Jadi langsung sembuh gitu? Iya, langsung sembuh. Nah, besokannya lagi, sesuai perintah Pak Jarwo, mereka datangin lagi rumahnya Pak Jarwo ini. Karena kemarin Pak Jarwo minta buat kayak gitu kan. Sampai di sana, Lita dan Heru dikasih tahu kabar baiknya, kalau misalnya perutnya Lita udah gak sakit lagi. Tapi Pak Jarwo bilang, kalau Lita mau gak sakit lagi, kalian harus masuk jadi anggota saya. Tapi kalian belum suci. Saya harus mandiin dulu kalian di sini di malam Jumat. Jadi ternyata ya Pak Jarwo ini, ya kita bisa simpulin emang punya anggota atau perkumpulan gitulah. Dia pemimpin sekte gitu. Nah, bisa dibilang gitu Moy. Akhirnya di malam Jumat, mereka berdua dimandiin pakai air kembang. Karena katanya mereka ini selalu ngelakuin ritual mingguan tiap malam Jumat itu. Dan lu tahu Moinat, setelah dimandiin dan dalam tanda kutip udah jadi anggota, Heru dan Lita ini gak boleh salawat dan gak boleh ngaji. Zikir pun itu gak boleh pakai bacaan yang ya secara orang Islam tahu, tapi harus pakai bacaan dari Pak Jarwo. Dia bikin agama sendiri? Iya, ya agak-agak kayak gitu, makanya aneh banget kan. Nah, bodohnya, karena Lita ngerasa penyakitnya bukan penyakit biasa, makanya Lita dan Heru ini setuju aja buat ngikutin aturan itu. Dan setelah dan tanda kutip jadi anggota, setiap malam mereka datang ke rumah Pak Jarwo. Heru dan Lita ini kayak disuruh bersihin altar, terus tiap malam mereka ada perjamuan dan makan bareng belasan anggota lainnya gitu. Oh, ini banyak berarti? Banyak, anggotanya banyak, gak cuma Heru sama Lita, sebelumnya udah ada. Gitu. Dan tiap malam Jumat mereka ngelakuin ritual. Jadi kayak tiap malam tuh mereka beres-beres altar, perjamuan segala macam. Tapi malam Jumat mereka ada ritual sendiri. Nah, ini yang di luar nalar banget sih. Ritual mereka kan tiap malam Jumatan, yang tadi gue bilang. Jadi di ritual itu, mereka nih, si belasan anggota itu, kayak sujud ke arah altar, sambil baca-bacain doa yang selalu mereka pakai. Nah, anehnya, Pak Jarwo ini gak duduk di kursi tahta itu yang gue bilang. Malah ikutan sujud. Jadi kayak tahtanya tetap kosong. Bahkan si Pak Jarwo ini sujudnya paling depan di antara belasan anggota lainnya. Jadi kayak mimpin sujudnya gitu loh. Oh, kirain gue malah si Pak Jarwo yang di... Nah, gue juga mikirnya gitu Mui tadinya. Terus dia nyembah siapa dong? Nah,
Setelah mereka selesai baca-bacain doa itu, setelah sujud, mereka bangun dari sujud, di atas panggung, di atas altar itu udah kayak ada makhluk-makhluk yang wujudnya tuh cantik, anggun, kayak bidadari gitu loh, Muinat. Anjing. Dan di kursi yang tadinya kosong itu didudukin sama satu makhluk yang lebih besar lagi. Wujudnya sebenarnya manusia, tapi auranya tuh beda banget loh, kayak bercahaya gitu. Dan pas lo lihat tuh kayak, sorry ya, kayak lo ngeliat nabi gitu loh. Bangsat. Nongol tiba-tiba. Nongol tiba-tiba aja Mui, setelah mereka bangun dari sujud. Ah. Dan si makhluk ini cuma ngeluarin satu kalimat. Kalian minta apa? Saya akan kabulkan. Nah, Heru sama Lita kan selalu pergi ke rumah Pak Jarwo tiap malam kan? Selama mereka pergi ke sana, anaknya mereka ini selalu dititipin di tempat neneknya. Yang mana rumahnya neneknya ini juga nggak jauh dari rumah Heru dan Lita. Nah, anak ini sebenarnya ngomong kalau dia nggak suka nyokap bokapnya itu ninggalin dia setiap malam. Dan anaknya ini minta ke bapak ibunya kalau dia tuh mau belajar ngaji. Warna apa?